Subscribe di YouTube ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, pada kesempatan hari ini izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta bertemu dengan seorang ibu muda. Lalu kemudian matanya sembab, tangannya gemetar memegang gelas kopi. Dia katakan, "Pak Pendeta," katanya dengan suara yang lembut, "saya merasa seperti gelas yang sudah retak. Setiap pagi saya mengisi diri untuk melayani suami, anak-anak, pelayanan di gereja, pekerjaan. Tapi menjelang sore saya sudah kosong lagi Pak Pendeta. Dan yang tersisanya retakan-retakan kelelahan. Saya sih membaca ayat, marilah kepadaku yang berat bebannya. Tapi tangan saya terlalu lelah bahkan untuk meraih tangan Tuhan Yesus." Bapak Ibu, mungkin pagi ini ada yang merasa seperti gelas retak itu dalam kehidupan kalian semua. Atau seperti ponsel yang baterainya selalu 5%. Terus menerus di charge Bapak Ibu Saudari tapi tidak pernah benar-benar terisi. Atau seperti pelari maraton yang kakinya kram tapi masih dipaksa berlari karena melihat penonton berteriak. Ingat baik-baik, Tuhan tidak menciptakan kita untuk hidup dalam keadaan 5% terus menerus dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan tidak menciptakan saudara ya di dalam setiap hidupmu dalam keadaan yang punya baterai selalu lowbat Bapak Ibu Saudari. Dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua ada doa yang indah. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara, mari kita buka hati untuk kebenaran ini dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita jujur. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasa burnout? Bahkan dalam Alkitab kita melihatnya, kita mengingat Elia, pria yang baru saja mengalahkan ratusan Nabi Baal. Dia memiliki kuasa yang dahsyat. Tetapi beberapa saat kemudian kita menemukannya bersembunyi di bawah pohon arar, ya di padang gurun, memohon agar Tuhan mengambil setiap nyawanya. Dia berkata, "Cukuplah itu." Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Saudara yang terkasih, kita melayani, kita memberi, kita berjuang dalam kehidupan kita semua. Namun tiba-tiba kelelahan mental, kelelahan emosional, kelelahan spiritual menyerang. Kita merasa sendirian dan ingin menyerah dalam kehidupan kita semua. Jika pahlawan iman saja sebesar Elia butuh waktu untuk beristirahat, butuh waktu untuk makan, butuh waktu untuk tidur, dan untuk mendengar bisikan lembut Tuhan. Mengapa kita berpikir bahwa kita bisa terus berlari tanpa pernah berhenti? Saudara, melalui kisah Elia ini kita belajar bahwa soul care, ya perhatian terhadap jiwamu, itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan tindakan ketaatan yang sangat penting, yang vital bagi setiap hidup saudara dan saya. Ini adalah izin ilahi untuk kita beristirahat, untuk kita diisi ulang, dan untuk mengizinkan Tuhan merawat kita sehingga pelayanan kita tidak berakhir di bawah pohon arar, tetapi terus berlanjut dalam kekuatan yang baru. Saudara-saudari yang terkasih, satu kali seorang mama sedang berbelanja di supermarket. Dia menelpon anaknya ya dan bertanya, "Nak, mama nih habis beli apel, beli pir, beli susu, beli deterjen, beli sabun semua." Lalu kemudian dia teringat anaknya dan dia telepon. Dia bertanya sama anaknya, "Ada lagi nggak yang kamu mau titip sama mama?" Lalu kemudian anaknya dengan suara polos menjawab, "Ma, jangan lupa titip istirahat ya." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tertawa mungkin dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi itu menusuk dalam setiap kehidupan saudara dan saya.
Kadang-kadang bahkan anak-anak kita pun melihat bahwa kita lupa titipan yang paling penting dalam hidup kita semua, yaitu istirahat. Kita sibuk merawat segala sesuatu di sekitar kita, sampai-sampai kita lupa merawat wadah yang menampung semuanya, yaitu diri kita sendiri, jiwa kita, roh kita. Kita memperlakukan diri kita seperti HP yang murah, yang baterainya selalu dicas, tetapi kita tidak pernah memberi waktu untuk proses pengisian yang sebenarnya. Bapak Ibu, mari saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini, sehingga saudara dan saya dapat belajar mengenai self care atau soul care, merawat diri dengan perspektif kekal. Saudara, di dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua dikatakan demikian, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara, doa Rasul Yohanes ini mencakup totalitas manusia, yaitu kesejahteraan, shalom atau damai sejahtera, ya, sehingga manusia bisa memiliki kelengkapan dalam hidupnya. Lalu doa Rasul Yohanes ini juga mencakup kesehatan fisik, kesehatan jiwa. Ini bukan doa yang egois, melainkan doa seorang gembala untuk jiwa yang dikasihinya. Saudara, yang pertama kita mau belajar dalam hal ini, Bapak Ibu, manusia itu sebagai kesatuan yang utuh. Manusia itu adalah sebagai satu kesatuan yang utuh. Alkitab tidak memisahkan manusia secara dikotomi, roh dan tubuh, atau trikotomi, roh, jiwa, maupun tubuh secara ekstrim. Melainkan Alkitab melihat manusia sebagai kesatuan yang utuh, yang diciptakan menurut gambar Allah. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Ketika saudara, manusia jatuh di dalam dosa, seluruh keberadaan kita semua terpengaruh. Jadi ketika keselamatan datang melalui Kristus, maka seluruh keberadaan kita, saudara, dipengaruhi juga. Dan dipengaruhi untuk dipulihkan tentunya. Bapak Ibu, ya, kita sebagai manusia memiliki tubuh. Ya, dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 6, tubuh ini sebagai bait Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Lalu kemudian saudari, dalam setiap kehidupan manusia juga memiliki jiwa, psike, Bapak Ibu saudari, dalam bahasa Yunaninya, psike, ya. Di dalam jiwa itu ada pusat emosi, pusat pikiran, pusat kehendak dalam setiap kehidupan manusia. Dan Bapak Ibu saudari, di dalam setiap kehidupan manusia, selain terdapat tubuh, jiwa, tetapi juga ada roh, pneuma. Ya, roh itu adalah tempat hubungan dengan Allah. Supaya saudara dan saya, ketika saudara dan saya mengisi tubuh dan jiwamu dengan benar, maka itu bisa mengarsir setiap kehidupan spirit, rohmu. Ya, Bapak Ibu saudari, mengarsir. Saudara tahu ya, mengarsir itu kayak mewarnai. Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kau masukkan di dalam setiap jiwamu, saudara, itu terpatri di dalam setiap rohmu. Maka masukkanlah setiap hal yang baik dalam setiap kehidupan, baik tubuh, baik jiwa, sehingga bisa mengarsir rohmu, yang mewarnai rohmu. Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, sehingga nanti ketika saudara dan saya berpulang, maka jiwa dan roh ini, ya Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang akan kita bawa. Jiwa dan roh ini yang akan kita bawa kepada Allah yang hidup. Saudara, merawat diri adalah tanggung jawab rohani untuk memelihara bait Allah yang telah Tuhan percayakan dalam setiap hidup kita semua. Inilah yang pertama, manusia sebagai kesatuan yang utuh. Saudara diingatkan di dalam hal ini, Allah tidak pernah merancang manusia sebagai roh yang kebetulan punya tubuh. Ya, Bapak Ibu saudari, kebetulan punya roh. Tetapi ingat baik-baik, kita sebagai manusia, saudara, adalah makhluk integral. Ya, ada roh, jiwa, tubuh, semua saling mempengaruhi. Dan apa yang mempengaruhi tubuh? Ya, Bapak Ibu saudari, ya, kelelahan. Yang mempengaruhi tubuh adalah kelelahan, makanya perlu beristirahat. Lalu kemudian apa yang mempengaruhi jiwa?
Saudara, yang mempengaruhi jiwa itu, saudara, ketika saudara dan saya mudah marah. Dan apa yang mempengaruhi roh, saudara sulit berdoa dalam hidup saudara. Sebaliknya apa yang merusak roh, yaitu dosa. Apa yang meracuni jiwa, saudara rasa bersalah dalam kehidupan kita semua. Dan apa yang menyakiti tubuh saudara, yaitu sakit ya di dalam setiap trauma-trauma yang saudara miliki. Saudara, Ayub itu menderita secara fisik dalam setiap kehidupannya. Dia menderita bisul pada saat itu. Dia memiliki keadaan jiwa yang saat itu tertekan di dalam setiap kehidupan Ayub. Dan rohnya bertanya kepada Tuhan. Tuhan lalu kemudian memulihkannya dalam semua aspek dalam setiap kehidupan Ayub. Ayub pun juga mengalami, Bapak Ibu Saudari, dia menderita dalam setiap kehidupannya. Tetapi Tuhan pulihkan dalam semua aspek dalam kehidupan Ayub. Elia setelah pertarungan rohani di Gunung Karmel, dia lari ketakutan, ya, ini berbicara mengenai jiwanya. Dia minta mati, ya, ini berbicara mengenai roh dan emosi. Dan dia ada di dalam setiap kelelahan dalam hidupnya. Ini berbicara tentang tubuhnya, hingga dia tertidur. Bapak Ibu Saudari, Allah merawat Elia, ya, dengan tidur, beristirahat, dengan makanan, dengan firman. Dia merawat semua aspek ya di dalam setiap kehidupan Elia sekaligus. Bapak Ibu Saudari, jangan anggap remeh gejala di satu area dalam kehidupan kita semua. Kalau saudara memiliki kelelahan fisik yang berkepanjangan, beristirahatlah. Cek juga kondisi jiwamu. Apakah ada kepahitan di dalam setiap hidup saudara dan saya? Dan cek juga spiritmu, rohmu. Apakah hubunganmu dengan Tuhan itu dingin atau panas? Bapak Ibu, ayo kita belajar dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berdoa untuk kesembuhan, itu harus holistik. Tuhan, sembuhkan sakit mah saya dalam setiap tubuh saya. Sembuhkan juga kecemasan yang mungkin menyebabkan jiwa saya terpengaruh. Dan perbaharui iman percaya saya kepadamu sebagai Allah yang menyediakan itu untuk makanan rohmu. Bapak Ibu Saudari, inilah yang pertama saudara diajak untuk mengenali manusia adalah kesatuan yang utuh di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ada dua kutub yang berbeda antara memanjakan diri dan merawat jiwa. Karena kita sedang belajar mengenai self care atau soul care. Merawat pribadimu atau merawat jiwa. Dan saudara diajak untuk merawat diri dengan perspektif kekekalan. Yang kedua, ada dua kutub yang berbeda. Pertama, memanjakan diri. Yang kedua, merawat jiwa. Saudara, dunia menawarkan kita, ya, menawarkan self care, memanjakan diri. Jadi dalam setiap hidup saudara dan saya, ya, sebagai apa? Sebagai eskapisme. Eskapisme itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, itu kecenderungan untuk melarikan diri dari kenyataan hidup yang tidak menyenangkan dengan cara mengalihkan pikiran ke aktivitas yang lebih menyenangkan dan seringkali melalui hiburan maupun tontonan ataupun imajinasi dalam setiap kehidupan mereka. Inilah eskapisme, melarikan diri dari realita dalam setiap kehidupan manusia. Lalu kemudian dunia menawarkan self care sebagai hedonisme, yaitu mengejar kesenangan sesaat di dalam setiap kehidupan mereka. Lalu kemudian dunia menawarkan self care, ya Bapak Ibu Saudari, sebagai individualisme yang ekstrim. Pokoknya aku yang utama, yang lain aku gak pedulikan, aku saja yang kupikirkan. Ya, dan ini sering mengabaikan tanggung jawab setiap kehidupan manusia. Saudara, namun soul care, ya, perawatan jiwa yang alkitabiah, ya Bapak Ibu Saudari, ini berbeda dari dunia menawarkan self care, ya, self care. Bapak Ibu, soul care itu perawatan jiwa yang alkitabiah, itu bertujuan yang pertama untuk pemulihan. Untuk saudara pemulihan, agar kita dapat mengasihi Tuhan, agar kita dapat mengasihi sesama dengan lebih utuh. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau saudara sedang merawat jiwamu, soul care dalam hidup saudara yang alkitabiah, itu bertujuan untuk memulihkan. Katakan amin. Untuk pemulihan, supaya saudara dapat mengasihi Allah yang hidup.
Saudara dan saya dapat memiliki hubungan yang benar dengan Allah dan tentunya dengan sesama dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian saudari, soul care yang alkitabiah juga bertujuan untuk pengelolaan. Pengelolaan yang bertanggung jawab dalam setiap hidup manusia. Saudara ingat baik-baik, kita adalah pengelola, steward, bukan pemilik dari setiap kehidupan saudara. Saudara ingat baik-baik, saudara dan saya bukan pemilik dari hidup ini. Bahkan dari setiap tubuhmu, dari setiap waktu yang kau punya, dari setiap energi yang ada di dalam setiap kehidupanmu, sadarilah saudara, ya, kita ini hanya pengelola, bukan pemilik dari kehidupan itu sendiri. Dan yang ketiga, saudara, perawatan jiwa yang alkitabiah atau soul care itu bertujuan, ya, yang pertama selain saudara tadi pemulihan, pengelolaan yang bertanggung jawab dalam setiap hidup saudara, dan yang ketiga bertujuan untuk persiapan, ya, untuk pelayanan. Persiapan untuk pelayanan. Saudara, Elia itu dirawat oleh Allah, dia makan, dia tidur sebelum perjalanan 40 hari dan tugas yang baru dalam setiap kehidupan Elia. Bahkan Yesus sendiri menarik diri untuk Bapak Ibu Saudari, untuk berdoa dalam setiap kehidupannya, dan dia beristirahat, ya, di dalam Lukas pasal yang kelima ayat 16. Saudara, perbedaannya terletak pada motivasi dan tujuan, ya, antara soul care maupun self care. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, perbedaannya itu dari dua hal ini terletak pada motivasi dan tujuan. Ketika saudara dan saya memanjakan diri, maka saudari yang dikasihi Tuhan, itu berpusat kepada kepuasan aku. Kepuasan aku. Sedangkan kalau saudara dan saya merawat jiwa, itu berpusat pada pemulihan gambar Allah dalam diri kita. Paham ya Bapak Ibu Saudari? Ya. Ketika kita merawat jiwa, setiap hari kita mendengarkan firman, berdoa, menyembah, memuji Tuhan, saudara sedang merawat jiwa yang berpusat kepada pemulihan gambar Allah dalam setiap diri kita masing-masing. Beda ya Bapak Ibu Saudari antara self care sama soul care, Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi ketika saudara merawat jiwa, berpusat kepada pemulihan gambar Allah dalam diri kita dan untuk kemuliaannya dan tentunya pelayanan bagi sesama. Inilah yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Jadi perbedaannya sekali lagi ada pada misi akhir. Saudara, dunia berkata, lakukan apa yang membuatmu senang. Tetapi firman Tuhan berkata, lakukan apa yang membuatmu utuh dan efektif untuk tujuan Allah. Saudara, merawat jiwa yang alkitabiah adalah tindakan penata layanan, ya, bukan mencari kesenangan. Tujuannya adalah pemulihan. Pemulihan Bapak Ibu Saudari, bukan pelarian dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, Salomo, ya, dia mencoba semua jenis self care duniawi dalam hidupnya. Salomo mencoba semua jenis kesenangan duniawi, ya, untuk merawat Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan tubuhnya sendiri dengan hiburan, dengan anggur, dengan proyek-proyek besar, dengan harta benda, dengan istri, perempuan yang banyak dan lain sebagainya. Tetapi dia mengatakan kesimpulannya, saudara, semuanya adalah kesia-siaan belaka. Itu adalah memanjakan diri. Kalau saudara dan saya, ya, di dalam kehidupanmu Bapak Ibu Saudari, inilah self care, yaitu saudara memanjakan diri seperti Salomo. Dan kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus, saat dia letih, dia menarik diri, ya, untuk berdoa. Itu adalah soul care. Dia menarik diri untuk apa? Berdoa. Hasilnya apa Bapak Ibu Saudari? Ketika dia memperhatikan, dia peduli akan setiap kesehatan jiwa dalam setiap kehidupan manusia, khususnya dalam konteks dia pribadi Bapak Ibu Saudari, hasilnya tentunya kembali dengan kekuatan, ya, untuk melanjutkan misi. Dia juga menerima perawatan tubuh Bapak Ibu Saudari sebagai persiapan di dalam setiap kehidupannya untuk penguburannya. Sebuah tindakan perawatan yang bermakna kekal, ya, di dalam setiap kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara tanyakan, apakah aktivitas apa di dalam setiap hidup saudara?
Apakah aktivitas ini, itu, dan lain sebagainya? Ya, itu untuk melarikan diri dari tanggung jawabmu, atau saudara untuk memulihkan diri agar lebih mampu menjalani setiap tanggung jawab saudara dan saya. Bapak Ibu, ya pilihlah yang membangun. Daripada kita self care, ya Bapak Ibu Saudari, atau kita Bapak Ibu Saudari belanja online yang berlebihan, yang sering kali juga itu kosong. Ya, saudara pilihlah yang membangun. Tidur cukup, olahraga, makan makanan yang sehat, ya, jalan-jalan cepat gitu ya. Itu olahraga-olahraga yang gratis. Saudara bisa lari, bisa jalan cepat, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa mengobrol dalam dengan temanmu, dengan sahabat, dengan pasanganmu. Saudara bisa dengarkan musik yang menyemangati ya spiritmu, rohmu. Ya Bapak Ibu Saudari, ini yang kedua. Supaya saudara dan saya diingatkan, ada perbedaan antara memanjakan diri dan juga merawat jiwa dalam setiap hidup saudara dan saya. Ketiga, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ingat ya, kita sedang belajar self care atau soul care. Merawat diri dengan perspektif kekal dalam hidup saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudari, saudara akan memahami ya perbedaan antara memanjakan diri, merawat dirimu sendiri, dan saudara dan saya diajak juga ya belajar mengenai merawat jiwa, tubuh serta roh sebagai baik Allah. Ada perbedaan di situ Bapak Ibu Saudari. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana kita mempraktekkan soul care ini yang alkitabiah? Bagaimana saudara dan saya merawat bait Allah secara holistik, secara menyeluruh dalam kehidupanmu? Yang pertama saudari, merawat roh. Bagaimana kita merawat roh? Ya miliki hubungan vertikal dengan Allah yang tidak kelihatan itu. Belajarlah disiplin rohani. Belajarlah saat teduh yang konsisten. Bukan sekedar ritual di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ini adalah oksigen bagi setiap rohmu dalam kehidupan ini. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo. Inilah kita merawat roh. Yaitu dengan hubungan vertikal, dengan berdoa, dengan saat teduh yang konsisten. Ya, dengan penyembahan syukur Bapak Ibu Saudari. Memfokuskan kembali hati kepada Allah sebagai sang sumber dalam kehidupan saudara. Sehingga setiap kekotoran-kekotoran ini terkikis sedikit demi sedikit dan akhirnya terbuang karena firman Tuhan mengaliri ya setiap seluruh kehidupan saudara dan saya setiap harinya. Yang setuju katakan amin. Ayo Bapak Ibu Saudara, jujurlah di hadapan Tuhan. Akuilah kelelahan, ya kepahitan dan luka-luka itu di hadapan Tuhan. Ini juga bagian daripada soul care dalam setiap hidup saudara. Daripada saudara simpan-simpan, ya. Ayo Bapak Ibu Saudara, inilah bagaimana kita mempraktekkan soul care yang alkitabiah. Merawat bait Allah secara holistik dalam kehidupan saudara. Ya dengan merawat roh yang pertama. Yang kedua, dengan merawat jiwa. Saudara merawat jiwa, ada hubungan intrapersonal. Bagaimana kita merawat jiwa kita? Ya kita menjaga pikiran kita. Kita menyaring input media yang masuk ke dalam setiap pikiran-pikiran kita. Kita mempraktekkan pikiran yang tertuju pada apa yang benar, pada apa yang mulia, pada apa yang adil seperti di dalam tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Saudara, kalau perlu saudara terapi, ya, jika perlu saudara dikasih oleh Tuhan, saudara perlu terapi. Ya masukkan setiap hal yang benar, yang mulia, yang adil. Ya Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Milikilah kebijaksanaan dalam hidupmu. Ya, bukan ketidakpercayaan. Itu dalam hal menjaga pikiran, khususnya dalam merawat jiwamu. Lalu kemudian bagaimana kita merawat jiwa? Saudara, selain kita menjaga pikiran, saudara, ayo kita kelola emosi. Identifikasi, ya kembali setiap kehidupanmu. Kira-kira apa yang membawa emosi dalam setiap hidup saudara? Apakah ketika saudara emosi, saudara jadi gelap mata? Apakah ketika saudara emosi, saudara bisa membawa emosi itu di dalam terang firman? Ya, bukan justru sebaliknya, saudara semakin gelap, semakin emosi yang tidak stabil, ya dalam kehidupanmu meledak-ledak dalam hidup saudara. Ayo kita kelola emosi dalam setiap hidup saudara. Selain saudara menjaga pikiran, saudara diingatkan untuk mengelola emosi saudara. Ya, lalu kemudian saudara bagaimana kita juga merawat jiwa? Bapak Ibu, ayo kita belajar bersekutu
dalam setiap komunitas-komunitas yang menyehatkan dalam hidup saudara dan saya. Jiwa kita itu dipulihkan di dalam komunitas yang saling menanggung beban dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, jangan lupa sambil tap-tap layar Bapak Ibu Saudari. Karena kita punya target 100.000 tap-tap love ya. Saudara kalau terberkati, saudara bisa tap-tap layar. Saudara bisa share channel ini. Saudara bisa follow Pastor Deso ya di TikTok. Saudara juga bisa subscribe di YouTube ya, dan saudara belajar subscribe di sana, dan saudara juga bisa menerbangkan gift lewat pelayanan ini jikalau saudara terberkati. Bapak Ibu, mari kita bersekutu dengan komunitas yang menyehatkan, salah satunya di channel Pastor Deso. Jiwa kita itu dipulihkan ya di dalam setiap komunitas-komunitas yang saling menguatkan, yang saling mencerahkan dalam kehidupan kita semua, yang saling menanggung beban dalam hidup saudara dan saya. Inilah bagaimana saudara diingatkan, selain saudara merawat roh, saudara juga perlu merawat jiwa. Ya, Bapak Ibu Saudari, inilah praktek soul care, ya, merawat bait Allah secara holistik. Saudara diingatkan merawat roh, merawat jiwa, dan yang ketiga, saudara diingatkan merawat tubuh. Ya, ini bait Allah yang fisik dalam hidup saudara. Saudara, bagaimana kita merawat tubuh kita? Ya, belajarlah istirahat yang cukup, ya, hormati ritme sabat yang Tuhan tetapkan. Saudara, tidur juga adalah aktivitas iman. Ya, tidur itu juga aktivitas iman Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tidur itu juga adalah tindakan ya atau aktivitas iman dalam setiap hidup kita semua. Bahwa Tuhan yang memegang kendali dalam setiap hidup saudara. Coba kalau saudara nggak tidur-tidur ya 24 jam, 2 hari, 3 hari, bagaimana setiap tubuhmu? Ya, bagaimana setiap kondisi jiwamu? Pasti kamu akan mengalami setiap kelelahan. Makanya belajarlah istirahat yang cukup sebagai saudara menghormati ritme sabat yang Tuhan berikan atau Tuhan tetapkan. Ya, saudara bisa pagi-pagi sampai mungkin malam-malam saudara bisa bekerja ya dalam setiap hidup saudara, dalam rangka saudara bertanggung jawab sebagai manusia. Tetapi kalau sudah malam, beristirahatlah. Ya, jangan main game. Jangan nonton ya Bapak Ibu Saudari sampai tengah-tengah malam. Yuk kita sama-sama belajar dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, kalau bisa paling lama tidur itu jam 10. Ya, jam 10 malam. Jam 10 Bapak Ibu Saudari bangun nanti pagi-pagi jam 5, setengah 5. Ya, untuk saudara berdoa kembali dalam hadirat Tuhan. Ayo saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hormati ritme sabat yang Tuhan tetapkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Dengan beristirahat yang cukup. Senin sampai Sabtu kalian bekerja, ya. Tapi jangan lupa Minggu, saudara perlu sabat dalam hidup saudara. Saudara perlu beristirahat, ya, dari setiap tekanan-tekanan dunia, ya, dari setiap kesibukan dunia. Makanya Bapak Ibu Saudari, ayo. Banyak orang yang berjalan dalam setiap kehidupannya. Kalau mereka tidak memperhatikan sabatnya, perjalanannya bukan naik Bapak Ibu Saudari. Perjalanannya turun. Nanti kelihatan beberapa tahun ke depan kelihatan bagaimana keroposnya setiap kehidupan iman orang-orang tersebut. Tetapi mereka yang memperhatikan sabatnya setiap minggu, saudara, ya seperti nggak kelihatan. Tapi lama-kelamaan nanti dicek tahun-tahun berikutnya Bapak Ibu Saudari, ini perjalanannya naik. Karena mereka memperhatikan hal ini, sabat di dalam setiap hidup mereka. Apalagi yang setiap hari mereka bersabat dalam hadirat Allah. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu ayo ya kita belajar ya bukan untuk saudara dan saya ya untuk diidolai dalam penampilan kita semua. Kita menutrisi setiap kehidupan tubuh kita dengan sehat ya, dengan buah-buah, dengan sayur, dengan pola makan yang baik. Bapak Ibu Saudari, ini semua sebagai pengelolaan bait Allah yang optimal dalam hidup saudara dan saya ya. Dan tentunya saudara milikilah batasan-batasan yang sehat. Teladanilah Yesus yang tahu kapan harus melayani, kapan harus menarik diri dalam setiap kehidupannya. Bukan egois. Saudara melainkan bijaksana. Ya saya pun tidak bisa melayani Bapak Ibu Saudari setiap saat. Ya, nanti pagi udah melayani, siang melayani, malam melayani, tengah malam melayani. Ya saya pun juga perlu diisi. Saudara kita pun dalam setiap kehidupan manusia perlu diisi. Makanya saudara, ayo tetapkan batasan yang sehat. Taulah kapan saudara bekerja sibuk. Taulah kapan saudara harus menarik diri dari setiap kesibukan-kesibukan itu.
untuk mencari wajah Tuhan. Ini bukan tindakan egois, melainkan bijaksana dalam hidup saudara dan saya. Jadi yang ketiga, saudara diingatkan di dalam setiap hidupmu. Merawat bait Allah itu adalah ibadah sehari-hari. Ini adalah respon syukur karena tubuh, jiwa, dan roh kita adalah milik Kristus yang dibeli dengan harga yang mahal. Saudara, setiap aspek itu punya kebutuhan spesifik yang harus dipenuhi sesuai dengan desain Sang Pencipta dalam setiap hidup saudara. Daniel itu contoh yang baik, bagaimana dia merawat ketiga aspek di dalam setiap tekanan-tekanan hidupnya, baik roh, baik jiwa, baik tubuh. Secara spirit, dia 3 kali sehari dia berdoa, dia tetap berhubungan dengan Allah yang hidup. Lalu secara jiwa, saudara kasih Tuhan, dia bertekun dalam pembelajaran dan visi yang tidak mengkompromikan Bapak Ibu Saudari integritasnya dalam setiap kehidupan Daniel. Dan di dalam setiap tubuhnya, dia menolak setiap makanan-makanan raja yang mungkin dipersembahkan untuk berhala dan tentunya tidak sehat. Dia memilih sayur, dia memilih air, Bapak Ibu Saudari. Hasilnya apa? Hasilnya wajahnya lebih baik. Ya, di dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Bahkan Maria, saudara Marta, dia memilih bagian yang terbaik dengan duduk di kaki Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudari, jiwa dan roh daripada Maria itu dipuaskan. Meski ada tuntutan pekerjaan, ya pada saat itu kan Marta kan Marta sibuk, ya Bapak Ibu Saudari. Mungkin Maria juga lihat, tapi dalam hati Maria, Marta kamu sibuk sekali. Kenapa kamu gak duduk diam di kaki Tuhan? Ini kan ada Sang Raja datang, guru kita semua, ya Tuhan yang hidup. Saudara, Maria itu dipuaskan ketika dia duduk di dekat kaki Yesus. Bapak Ibu, mari inilah yang ketiga, saudara diingatkan, ya untuk spiritmu, ya ini secara praktis saudara bisa lakukan ini. Misalkan saudara bisa baca 1 ayat, ya dan renungkan 5 menit setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ya dan itu lebih bermutu daripada saudara baca 5 pasal, 10 pasal terburu-buru. Pokoknya baca 10 pasal tetapi terburu-buru. Saudara, ayo milikilah bacaan 1 ayat, 2-3 ayat, ya atau 1 perikop dalam hidup saudara. Lalu kemudian renungkan 5 menit untuk rohmu, ya. Buat jurnal syukur, 3 hal sebelum saudara tidur, apa saja yang bisa saudara syukuri. Ini untuk secara roh saudara dan saya, ya, memperhatikan atau memberikan hal-hal yang baik buat rohmu. Lalu kemudian untuk jiwamu, saudara buatlah batasan-batasan digital. Ya, matikan notifikasi medsos saudara 1 jam sebelum tidur, ya 1 jam pertama ketika saudara bangun. Jangan langsung pegang HP. Ya, katakan tidak pada tugas-tugas yang melampaui kapasitas saudara dengan sopan. Kalau memang saudara, aduh gak sanggup mengerjakan itu semua, katakan tidak. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Dan untuk tubuhmu, Bapak Ibu Saudari perlakukan, ya tubuhmu, istirahatlah. Tidur itu 7-8 jam. Ya, sebagai ketaatan, bukan kemalasan ketika saudara tidur. Lalu kemudian bergeraklah, ya Bapak Ibu Saudari. Jangan hanya tidur, bergerak, ya jalan sehat, jalan kaki. Jangan hanya naik kendaraan terus. Kalau keluar Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, entah lewat mobil, entah motor, ya Bapak Ibu Saudari, bergeraklah jalan kaki. Ya 15-30 menit setiap hari sambil mendengarkan podcast rohani. Ya Bapak Ibu Saudari, sambil mendengarkan channel Pastor Deso atau hal-hal yang rohani. Ya, atau saudara bisa berdoa dalam hati saudara ketika saudara sambil berolahraga juga. Ya, ini tindakan-tindakan ketika saudara dan saya melakukan ini. Ini menjaga, merawat dirimu, ya dalam perspektif kekekalan. Sehingga hidupmu bermanfaat, berguna. Saudara memiliki umur panjang tetapi bermanfaat bagi kepentingan Tuhan dalam hidup saudara. Dan yang terakhir, yang keempat, saudara yang dikasih oleh Tuhan ada tujuan kekalnya, yaitu saudara dipulihkan untuk memancarkan kemuliaan Allah. Dengan saudara dan saya, ya menjaga setiap soul care saudara, merawat setiap jiwamu dalam kehidupanmu, ada tujuan kekalnya, yaitu supaya setiap hidup saudara dan saya dipulihkan untuk memancarkan kemuliaan Allah. Jadi merawat diri bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah Bapak Ibu Saudari, yang pertama adalah kemuliaan Allah. Tujuan saudara merawat diri, soul care bagi setiap hidupmu,
Saudara, tujuan akhirnya adalah kemuliaan Allah. Ya, itulah tujuan akhirnya, untuk memuliakan Allah. Bait Allah ini yang terpelihara harus memancarkan kemuliaan pemiliknya. Tubuh yang kau punya ini dalam setiap hidupmu, saudara harus memancarkan kemuliaan pemiliknya. Amin. Bapak Ibu Saudara ini kasih lihat Tuhan. Inilah tujuan akhirnya yang pertama, yaitu untuk kemuliaan Allah dalam hidup saudara. Yang kedua, tujuan akhirnya ketika saudara dan saya merawat jiwamu, saudara, ada pelayanan yang berkelanjutan. Agar kita tidak cepat habis terbakar, tetapi bisa menjadi saluran berkat yang stabil. Saluran berkat ya dalam setiap hidup saudara. Panjang umur dalam hidupmu ya. Bukan sakit-sakitan nanti ketika sudah tua pun merepotkan orang kiri kanan dan lain sebagainya. Ya, kita berdoa supaya panjang umur, sehat selalu, diberkati untuk menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita merawat diri kita semua, merawat jiwa kita semua itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya sekali lagi adalah kemuliaan Allah. Yang kedua adalah pelayanan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, saudara menjadi kesaksian hidup. Katakan kesaksian hidup. Saudara bisa tulis dalam kolom komentar ya. Saudara bisa menjadi kesaksian hidup. Karena dunia yang lelah dan egois ini, Bapak Ibu Saudara akan melihat satu kehidupan yang sehat, yang utuh, yang berimbang. Sebagai kesaksian bahwa Injil itu memulihkan. Bukan hanya yang di dalam setiap hidup kita semua, tetapi seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita semua. Jadi dunia yang lelah ini akan melihat, ya Bapak Ibu Saudari, dari setiap kehidupan anak-anak Allah yang sehat itu, yang menjaga tubuh, jiwa dan rohnya. Dan saudari, ini menjadi alat kesaksian bahwa Injil ternyata memulihkan bukan hanya jiwa, pikiran, tetapi seluruh, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupanmu. Dan mereka bisa melihat kesaksian dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, jika Elia itu tidak dirawat, tidak ada api di Gunung Karmel. Ya, jika kapal tidak pernah berlabuh, saudara, dia akan tenggelam. Demikian juga, jika mobil tidak dirawat, Bapak Ibu Saudari, maka satu ketika saudara nggak pernah kasih oli buat kendaraan saudara, mau mobil, mau motor, ya mau pesawat. Bahkan pesawat pun Bapak Ibu Saudari sudah terbang beberapa kali, dia harus masuk hanggar. Dia harus masuk hanggarnya Bapak Ibu Saudari. Nanti dicek, dilihat lagi pesawatnya layak jalan atau tidak. Ya, nanti kalau ada yang kurang diperbaiki dan lain sebagainya. Pesawat aja Bapak Ibu Saudari punya usia untuk mengangkut semuanya itu Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Apalagi setiap hidupmu dan hidupku. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jika bait Allah ini tidak dipelihara, maka dia akan menjadi rusak dan tidak layak bagi sang raja. Saudara, inilah yang keempat. Saudara, dengan kita soul care, ya, kita merawat jiwa kita semua, kita sedang dipulihkan untuk memancarkan kemuliaan Allah. Inilah tujuannya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita sama-sama belajar di dalam setiap hidup kita semua. Titik akhir soul care yang alkitabiah bukanlah aku yang merasa lebih baik, bukan. Tetapi Allah yang dimuliakan melalui hidup yang utuh, hidup yang berbuah, hidup yang punya daya tahan. Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan, kita dipulihkan agar bisa mencintai lebih lama, melayani lebih dalam, dan bersaksi tentunya lebih jelas dan lebih intens. Saudara, ini investasi untuk kekekalan dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, mari saya mau mengajak kita semua, ya. Jadi Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, saat orang bertanya, kok kamu selalu segar? Jawablah dengan jujur, ya saya segar karena saya belajar untuk istirahat di dalam Tuhan. Ya, saya segar karena saya setiap hari mendengar channel Pastor Deso, makanya ada semangat terus dalam setiap kehidupan saya. Ya, saya segar karena saya juga salah satunya berolahraga, saya mengelola hidup saya. Ya, itu anugerah Bapak Ibu Saudari. Dan itu tentunya mengarahkan mereka yang belum percaya atau yang masih suam-suam, ya, mengarahkan mereka semua kepada Kristus lewat setiap kesaksian hidupmu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ayo, jadi saudara bisa lihat
Ya, di dalam setiap kehidupanmu, ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan. Tuhan yang memberi kita perintah untuk kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara, di dalam Matius 22 ayat 39, ini mengasumsikan bahwa kita memiliki dasar ya pengasihan diri yang sehat, ya dengan merawat jiwamu yang alkitabiah. Mengasihi diri dengan benar adalah fondasi untuk juga mengasihi orang lain dengan benar dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, mari. Mungkin hari ini jiwamu lelah. Mungkin tubuhmu capek. Mungkin rohmu kering. Dengarkan doa Yohanes ini sebagai doa ya dari Tuhan sendiri bagi setiap pribadimu. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan tidak marah ketika kita lelah. Dia adalah Bapa yang memahami kita. Ya, kita terbuat dari debu. Bapak Ibu Saudari, istirahat bukan dosa. Ya, bahkan ketika saudara mungkin bekerja sudah puluhan tahun, belasan tahun, ya saudara mau beristirahat dulu, mau rehat dulu beberapa bulan, itu bukan dosa. Ya Bapak Ibu Saudari, Dia Bapa yang memahami kita semua. Lelah itu bukan kegagalan iman. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi perhatikan kebutuhan bait Allahmu dalam setiap hidupmu, yaitu ketika engkau dan saya berjalan di dalam setiap ketaatan setiap hari kepada Tuhan. Saudara, saya mau akhiri pada kesempatan saat hari ini, ya setiap kebenaran firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, ya mungkin ada sebuah kapal yang pernah karam di laut yang dingin. Lalu kemudian seorang penumpang berhasil meraih papan penyelamat untuk bertahan hidup. Dia terus bergerak, Bapak Ibu Saudari, dia terus mengayuh. Meskipun tangannya beku, meskipun badai menerpa, tapi di tengah-tengah keputusasaan, dia melihat sesuatu cahaya yang mercusuar dari kejauhan. Dan seketika, semua rasa sakit itu menjadi punya tujuan. Jadi setiap kayuhan dia, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan di laut itu, ya bukan lagi sekedar gerakan bertahan hidup, tetapi melangkah untuk menuju kembali kepada tujuan di mana dia bisa hidup. Bapak Ibu Saudari, mungkin tanganmu hari-hari ini lelah mengayuh, ya kau sudah berjuang bekerja keras. Mungkin ada badai hidup yang membuatmu hampir menyerah. Mungkin kamu merasa hanya bertahan dari hari ke hari dalam setiap hidupmu. Tapi lihatlah cahaya itu. Yesus adalah mercusuar itu. Dia bukan hanya tujuan akhir kita, Dia juga yang memberikan kekuatan untuk setiap saudara dapat mengayuh dalam hidupmu. Dia yang menghangatkan setiap tangan yang beku. Dia yang berkata, tenang, aku yang menguasai angin dan laut. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, adik-adik dimanapun kalian berada, merawat diri bukan tentang berhenti mengayuh, tetapi tentang mengayuh dengan pandangan yang tertuju kepada mercusuar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tentang mengisi ulang ya tenaga kita yang di dalam ini. Saudara dikasih oleh Tuhan dengan kapal induk yang tidak akan pernah karam. Ayo Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah kita menyadari bahwa tubuh, jiwa dan rohmu adalah kapal yang telah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan darah yang mahal, yaitu darahnya sendiri. Maka pagi hari ini saya bertanya kepada kita semua, akankah kita terus mengabaikan ya kapal yang berharga di dalam setiap tubuh kita semua? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akankah kau biarkan bait Allah menjadi rusak sementara pemiliknya sudah membayar lunas dalam setiap kehidupan kita semua? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, atau akankah kita berdiri dan berkata, ini tubuhku, ini jiwaku, ini rohku yang sudah Engkau tebus ya Tuhan Yesus. Dan kini biarlah aku rawat semua itu hanya untuk kemuliaan-Mu. Aku rawat semua ini dalam setiap tubuhku hanya untuk kemuliaan-Mu. Ku isi diriku hanya di sumber air-Mu. Ku kayu hidupku hanya untuk menuju cahaya-Mu. Saudara, jika itu adalah kerinduan hatimu, mari sungguh-sungguhlah benar-benar mau mengasihi Tuhan di momen-momen Natal ini. Mendekati akhir tahun, saudara mari berikan kapalmu sepenuhnya kepada Sang Nahkoda Agung. Biarlah dari hari ini, setiap nafas, setiap istirahat, setiap usaha untuk merawat diri menjadi ibadah yang hidup.
sebagai persembahan yang berkenan bagi Raja di atas segala raja. Dia yang memanggilmu adalah setia. Dia yang memulai pekerjaan baik dari dalam dirimu akan menyelesaikannya. Percayalah, serahkanlah dan mulailah. Lakukan setiap kebenaran firman Tuhan ini dan hidupilah dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami datang. Terima kasih untuk kebenaran-Mu hari ini. Terima kasih untuk pesan firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami percaya bait yang Kau beli ini dengan darah-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah ya Roh Kudus, sentuhlah setiap bait ini. Setiap jiwa yang mendengar hal ini, sentuhlah di dalam nama Yesus. Bagi yang lelah, berikanlah kelegaan. Bagi mereka yang terluka, berikanlah pemulihan di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang merasa bersalah, karena istirahat-istirahat yang mereka tidak jaga, Bapa berikan damai di dalam setiap hidup mereka. Dan bagi mereka yang mengabaikan diri, Bapa berikan hikmat untuk mulai merawat diri mereka di dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang berkata, marilah kepadaku, dan hari ini kami datang. Hari ini kami membawa tubuh kami yang lelah. Hari ini kami membawa jiwa kami yang penuh dengan luka. Dan hari ini kami membawa roh kami yang haus. Isilah kami sampai meluap-luap dalam setiap hidup kami semua. Terima kasih ya Bapa. Ajari kami ya Allahku untuk membedakan antara memanjakan diri dan merawat jiwa kami. Berikan kami keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang menguras setiap jiwa pikiran kami semua. Dan berikan kami kerendahan hati untuk berkata ya kepada pemulihan diri kami yang berasal daripada-Mu. Termasuk salah satunya di channel Pastor Deso yang setiap hari kami boleh terus Tuhan merawat jiwa kami. Memberi makan jiwa kami dengan makanan-makanan pesan-pesan firman-Mu setiap harinya. Terima kasih Bapa. Untuk setiap mama-mama yang merasa gelas retak, penuhilah mereka. Untuk setiap bapak-bapak yang seperti remote kehabisan baterai, Bapa caslah setiap hidup mereka. Untuk setiap pemuda-pemudi yang berlari tanpa arah di dalam setiap hidup mereka, tuntunlah mereka. Dan untuk setiap orang yang melayani, yang bekerja, yang memiliki kesibukan demi kesibukan, tetapi lupa diri dalam setiap hidup mereka untuk merawat jiwanya, ingatkanlah mereka. Dan mulai hari ini ya Tuhan Yesus, kami percaya, kami menjadikan setiap istirahat kami, tidur kami sebagai ibadah syukur. Makan kami menjadi pengelolaan atas setiap bait suci yang Tuhan berikan. Istirahat kami menjadi persiapan untuk misimu. Dan batas-batas yang kami tetapkan menjadi pagar pelindung untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan tubuh kami, jiwa kami, roh kami sepenuhnya, selamanya. Pakailah kami semua sesuai rancangan-Mu yang sempurna sampai pada akhirnya, dan kami semua bisa berkata, telah kupersembahkan kepadamu hidupku sebagai ibadah yang hidup, yang berkenan bagimu. Aku telah menyelesaikan pertandingan sampai pada akhirnya. Saudara, biarlah kita semua boleh menerima setiap berkat ini di dalam nama Yesus Kristus, Sang Pemulih jiwa yang hidup, yang berkuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kami semua. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Biarlah diberkati jiwamu, diberkati hatimu, diberkati keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, istrimu, suamimu, diberkati. Setiap bisnis usahamu, pekerjaanmu, bahkan mendekati momen Natal, setiap hatimu boleh terus melekat selalu kepada Kristus. Dan Tuhan yang mengubahkan hidupmu untuk menjalani kehidupan yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus setiap harinya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan sorga. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang terberkati jangan lupa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan,
dari kota saudara. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan lupa bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terima kasih buat kebersamaan kita. Selesai sudah pelayanan Pastor Deso di ibadah raya yang pertama. Doakan kalau nanti memungkinkan jam 11 saya akan memulai kembali ibadah yang kedua di channel yang sama. Ya, secara online. Ya kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan sampai bertemu di hari Senin besok ya Bapak Ibu Saudari. Ya pagi-pagi 7:30 pagi. Ya saudara jangan lupa bergabung terus 7:30 pagi. Ya Bapak Ibu Saudari. Pokoknya setiap 7:30 pagi saudara harus pantengin channel Pastor Deso ya. Yang bersih jiwa ini menyegarkan ya. Dari Johor, Malaysia, Bu Rosita Maria dari Johor ya. Dari Sarawak, Borneo, Kalimantan. Haleluya. Dari Korea ya Ibu Mare ya bersih jiwa menyegarkan. Semangat selalu ya yang dari luar negeri ya. Tuhan semangat selalu buat kalian semua. Dari Cipondo, dari Tangerang, dari Serang, dari Surabaya, dari mana lagi Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Bapak Ibu Saudari ya mendekati hari Natal jangan lupa. Saudara ayo kita persiapkan kado yang spesial buat Tuhan kita Yesus Kristus. Doakan ya Bapak Ibu Saudari sehingga Natal tahun 2025 saudara tidak hanya berlalu begitu saja. Tapi benar-benar berkesan dalam setiap hidupmu. Ya memulihkan setiap jiwamu. Ya dari Sarawak Malaysia. Ya Ibu Agnes Simba. Mr. Good ya dari Sabah Kota Kinabalu. Sabah Kota Kinabalu tuh di Pulau Kalimantan juga ya. Ya betul ya gak sih? Maaf ya kalau salah. Ya semangat ya orang-orang Kinabalu dimanapun kalian berada. God bless you. Ya Tuhan Yesus memberkati. Saudara terima kasih buat kebersamaan kita di ibadah raya yang pertama ini. God bless you. Nanti sore kalau saudara rindu ada mau datang dalam ibadah Natal di channel, bukan di channel Pastor Deso, tetapi dalam ibadah offline kami. Nanti 4:30 sore ada ibadah Natal Pastor Deso ya bersama dengan jemaat-jemaat yang saya layani Bapak Ibu Saudari. Nanti 4:30 sore di daerah Depok, Jawa Barat. Bagi kalian yang rindu ikut, saudara bisa tulis saja inbox kepada Pastor Deso. Pastor, saya mau ikut Natalnya 4:30 sore nanti. Nanti saya akan berikan alamat lengkapnya buat kalian yang rindu mengikuti kegiatan Natal di kota Depok, Jawa Barat ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saya ada di Depok, Jawa Barat ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dan nanti sore sudah kita persiapkan ada Natal yaitu di sekitaran Jembatan Panus, gak jauh dari Margonda Bapak Ibu Saudari ya. Haleluya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat setiap tap-tap layarnya. Terima kasih buat gift yang saudara sudah berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih juga buat setiap persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan khusus untuk pembukaan TK. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudari untuk donasi, ya Bapak Ibu Saudari untuk support, untuk kolekte, untuk persepuluhan yang saudara berikan kepada Tuhan lewat channel Pastor Deso. Terima kasih buat setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan ini. Biarlah semua hanya untuk puji hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudari, kalau saudara terberkati ya lewat channel Pastor Deso, saya mengajak kita semua jangan lupa untuk memberikan persembahan-persembahan ini. Bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan ini Bapak Ibu Saudari atau persembahan-persembahan yang tadi saya sebutkan ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa masuk ke profil saya atau bio profil. Nanti di sana saudara dapat memberikan setiap persembahan ya baik lewat BCA juga baik lewat sosial bas. Pilihlah mana yang memudahkan. Kalau saudara memiliki rekening bank-bank di Indonesia gunakan ya Bapak Ibu Saudari ya saudara bisa memberikan lewat BCA. Tetapi kalau saudara tidak memiliki rekening bank Indonesia, saudara bisa menggunakan sosial bus. Mungkin di sana saudara daftar hanya email atau hanya lewat nomor telepon. Tapi itu memudahkan kita untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Saudara ada 3 syaratnya ketika saudara mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan-persembahan itu. Yang pertama Roh Kudus menggerakkan hatimu. Yang kedua Bapak Ibu Saudari terberkati karena saudara terberkati karena pelayanan Pastor Deso setiap harinya ya terhadap jiwamu itu. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saudara sedang belajar untuk bermurah hati ya. Berlatih, belajar untuk bermurah hati dalam setiap kehidupan kita semua. Oke, jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat kebersamaan kita ya, buat kalian semua. Thank you ya buat Maret, God bless you. Yang dari Korea buat kita semua Bu Estar, Pastif, Yeni Tatoda, God bless you semua. Ya Bapak Ibu Saudari saya sebutkan mungkin satu persatu. Ya buat Mamsel, Mr. Good, Pak Andi Rasid, Bu Agnes Simba, Pak Supri, Bu Maret ya.
Ya, God bless you. Widya Eti, Bu Achen Lim, Bu Semna Lim, Bu Happy, Arta Tarigan, Bu Estar, Ahin Lim, ya, Filvina Melip, Alat Listrik Kenari, Bu Yuliana, God bless you. Rusita Tasita, Tuhan memberkati Pak Steve, Wilfried Jolie, Tintin, Maidatu, Rini Dembo, Tuti, Mesra Manurung, Timotius Manik, Angel, dan lain sebagainya. Kalian yang setia di channel ini, saudara selalu dukung pekerjaan Tuhan. Minimal doakan supaya lewat channel ini banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, haleluya. Saudara terima kasih, sampai bertemu kembali di waktu-waktu selanjutnya. Salam dari saya, selamat hari Minggu, happy Sunday buat kalian semua. Semangat selalu mencari Tuhan, setia selalu dalam perjuangan hidup di dalam takut akan Tuhan. Sekali lagi salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Indonesia, ya, Jawa Barat, Indonesia. Salam dari saya, God bless you. Bye-bye.